Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 Pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu pula dengan keluarga kalian ya. Dan juga semoga guru-guru kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang kurang sehat ya, semoga Allah berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya di buku Bupena 3B. Kita masuk ke subtema 4 ya, di tema 4, dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di halaman 169 sampai 175. Yuk, disiapkan ya bukunya. Untuk di pembelajaran 1 dan 2 ada 4 pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, SPDP, dan juga PPKN. Ya, kita langsung masuk ya ke halaman 169. Di situ menjelaskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks. Nah, teksnya itu judulnya adalah Merawat Taman. Ya, di sini Ibu bacakan. Diperhatikan ya. Komang dan teman-temannya sedang bermain di taman bersama teman-temannya. Komang lalu terkejut ya, karena taman itu sangat kotor. Banyak sampah dan daun yang berguguran ya, dan juga yang membusuk. Selain itu, ada kubangan air sehingga banyak jentik nyamuk tumbuh di dalamnya. Komang juga melihat tanaman-tanaman kering dan yang tidak pernah disiram. Komang tidak bisa bermain di taman itu karena kotor dan juga bau sampah. Besoknya, Komang dan teman-temannya membersihkan taman itu. Ya, mereka membawa sapu, sekop, dan juga plastik sampah. Mereka juga tidak lupa membawa bibit tanaman. Komang mulai menyapu daun-daun yang berguguran dan membuang air kubangan ke tanah. Ya. Setelah itu, Komang menyapu dan juga membersihkan taman. Komang dan teman-temannya menanam bibit tanaman yang dibawa. Mereka juga menanam bunga agar taman semakin indah. Setelah selesai, mereka mencuci tangan dan pulang dengan hati yang senang. Karena taman tempat mereka bermain sudah bersih dan sejuk. Di bawahnya di situ ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, tulislah kalimat penyelesaian yang terdapat dalam teks. Nah, kalimat penyelesaiannya adalah ya, Komang dan teman-temannya membersihkan taman yang kotor. Silakan kamu tulis di dalam kotak. Soal yang kedua, apa permasalahan yang dapat diselesaikan berdasarkan kalimat penyelesaiannya? Permasalahannya adalah taman ya, tempat Komang dan teman-temannya bermain kotor dan banyak sampah. Silakan kamu tulis juga di dalam kotak yang sudah ada. Masih di halaman 170 ya. Di sini kita akan mempelajari menentukan 2 bilangan yang pembagiannya ya, yang hasil pembagiannya sudah diketahui. Nah, sebelumnya ada penyembelahan, ada pengurangan, dan ada perkalian, dan sekarang adalah pembagian ya. Untuk pembagian itu yang kalian harus hafal di perkaliannya. Ya, di sini di buku kalian ada contoh ya. Yang pertama, A
dibagi B sama dengan 24. Ya, jadi kita harus menentukan A dan B-nya. Ya, tentukan bilangan pengali sembarang. Ya, jadi kita harus tentukan angka pengalinya dulu. Ya, misalnya dipilih bilangan pengalinya adalah 3. Nah, 3 ini sebagai B. Ya. Oke, kemudian kita kita kali, kan tadi udah ada angka di belakangnya 24, berarti 24 dikali 3 hasilnya adalah 72 ya. Kalau ada yang nanya, Bu 24 dari mana? 24 dari angka yang ada ya tadi, A dibagi B sama dengan 24. Nah, angka 3 itu ya kita pilih ya. Ingat, pilih angkanya jangan yang terlalu besar ya. 2, 3, 4, 5. Agar gampang untuk dikali. Ya, kemudian tadi 24 dikali 3 sama dengan 72. Nah, jadi kita udah ketemu nih. A-nya itu adalah 72 dan B-nya itu adalah 3. Jadi 72 dibagi 3 sama dengan 24. Itu contohnya. Kemudian Ibu masih contoh lagi nih, satu lagi ya. Contohnya adalah A dibagi B sama dengan 15 ya. Ingat, kita disuruh menentukan pengalinya sembarang. Pengalinya itu angkanya jangan yang terlalu besar ya, di bawah angka 10 pokoknya. Di sini Ibu pilih pengalinya adalah 4 ya sebagai B. Berarti 15 dikali 4 sama dengan 60. Ya, 15 itu dari angka yang ada tuh. A dibagi B sama dengan 15. Jadi 15 kita kali 4 sama dengan 60. Jadi nilai A adalah 60 dan nilai B adalah 4. Nah, jadi 60 dibagi 4 sama dengan 15. Nah, itu contohnya. Kemudian halaman 171, ayo berlatih ya. Di situ ada 2 soal ya. Satu soalnya itu ada 5 anak soalnya ya. Di situ ada kita disuruh mencari 2 bilangan yang sudah ada hasil baginya. Ya, yang nomor 1 hasil baginya semua adalah 50, yang nomor 2 hasil baginya adalah 35. Di sini ya, sudah Ibu tuliskan yang A tuh. Jadi A dibagi B sama dengan 50. Ya, kita tentukan tadi yang Ibu bilang pembagiannya angkanya yang kecil, tidak perlu yang besar. Di sini Ibu tulis angkanya adalah 2. Setelah itu kita kali deh, 50 dikali 2 sama dengan 100. Berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50. Begitu juga dengan yang B. Yang B pengalinya adalah angka 3. Ya. Jadi 50 dikali 3 sama dengan 150. Jadi 150 dibagi 3 sama dengan 50. Begitu juga yang C, yang D, dan juga yang E. Ya, sudah Ibu tuliskan di situ angkanya dan gimana caranya. Atau misalnya kamu mau coba dengan angka yang lain, boleh. Yang penting kamu hitung dulu yang teliti, jangan sampai salah. Juga dengan yang nomor 2 ya. Kalau yang nomor 2 di sini adalah hasil baginya adalah 35 ya. Yang A, Ibu tulis pengalinya adalah 2 ya, karena yang agar lebih mudah. Jadi 35 dikali 2 sama dengan 70. Jadi 70 dibagi 2 sama dengan 35. Untuk yang B, angka pengalinya adalah 3. Jadi biar lebih mudah. 35 dikali 3 sama dengan 105. Jadi 105 dibagi 3 sama dengan 35. Ya, begitu pula dengan yang C, yang D, dan juga yang E. Ya. Jika kamu mau coba dengan angka yang lain juga boleh, asalkan dihitung yang teliti ya, jangan sampai salah. Kemudian di halaman 171 paling bawah, tentang seni melipat kertas.
Seni melipat kertas disebut juga dengan origami. Ya, Ibu yakin kalian semua pasti pada punya di rumah kertas origaminya. Origami berasal dari negara Jepang yang memperkenalkan cara melipat kertas persegi menjadi sebuah bentuk. Mulai dari bentuk yang sederhana ya, yang gampang sampai bentuk yang rumit ya atau yang agak susah. Karya dari kertas ya berupa bentuk hewan ya, bisa juga tumbuhan, bisa juga benda atau alat transportasi. Pasti kalian pernah lihat burung dari kertas origami atau misalnya kupu-kupu atau ada juga bunga ya kan. Ada juga mobil, perahu. Nah, itu bisa dibuat dari kertas origami. Adalah contoh dari bentuknya yang bisa dibuat dari kertas origami. Ada bunga, ada juga macam-macam hewan. Di situ ada gajah, burung, kelinci, ya kan? Kucing, kupu-kupu, katak, bebek, ya. Kemudian untuk alat transportasinya bisa bikin perahu, bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin tank juga ya kan, dan juga bisa bikin bis. Ya, pasti kalian udah pernah membuat ini sebelumnya di rumah. Kita masuk ke halaman 173. Ya, di situ menjelaskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks. Teksnya di situ berjudul menjaga kesehatan gigi. Sore itu Jonas membeli makanan di toko depan rumahnya bersama teman-teman. Jonas membeli banyak sekali permen. Kakak Jonas berpesan agar permen itu tidak dihabiskan sekaligus. Namun Jonas menghabiskan permen itu semuanya. Malam harinya Jonas tidak bisa tidur. Pipinya bengkak, dia sakit gigi. Kemudian ibu membawa Jonas ke dokter gigi. Sesampainya di klinik, Jonas bertemu dengan dokter dan dokter meminta Jonas untuk membuka mulutnya. Dokter menyarankan agar Jonas tidak terlalu banyak makan permen. Dokter juga mengatakan agar Jonas rajin menyikat giginya. Nah, itu adalah cerita tentang Jonas yang suka makan permen ya, mengakibatkan giginya sakit. Selanjutnya, kita disuruh menuliskan kalimat saran untuk Jonas berdasarkan teks kalimat-kalimat berikut. Nomor 1, Jonas makan permen terlalu banyak sehingga dia sakit gigi. Kalimat sarannya adalah seharusnya Jonas tidak makan permen terlalu banyak. Nomor 2, oh iya jangan lupa kamu langsung tulis ya di situ dengan pulpen. Nomor 2, dokter memberikan Jonas obat untuk diminum. Kalimat sarannya, sebaiknya Jonas meminum obat dari dokter secara teratur. Nomor 3, karena sakit gigi Jonas tidak bisa makan apapun. Kalimat sarannya, hendaknya Jonas mematuhi saran dokter untuk tidak makan apapun, terutama makan permen. Dan yang terakhir nomor 4, Jonas tidak menyikat gigi sebelum tidur. Kalimat sarannya adalah sebaiknya Jonas sikat gigi sebelum tidur malam ya, agar sisa-sisa makanannya itu dibersihkan. Selanjutnya di halaman 174 di situ ada tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Ya, kita semua adalah warga negara Indonesia ya, atau disebut juga dengan WNI. Nah, sebagai warga negara kita punya kewajiban dan juga punya hak. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama adalah kita harus ikut serta dalam pembangunan bangsa ya, dengan cara kita belajar yang rajin. Yang kedua, kita menaati semua peraturan yang berlaku ya, yang sudah ada, jangan melanggarnya.
Yang ketiga, menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Jangan kita berkelahi atau berbuat keributan antar suku bangsa. Dan yang keempat, ya kita harus menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan. Serta kita tidak boleh, kita harus menjaga fasilitas umum ya. Jadi fasilitas umum misalnya seperti halte Transjakarta, ya kan, terus rumah sakit, kemudian klinik. Nah, itu adalah fasilitas umum. Ya, kalau tadi udah ada kewajiban ya, di sini adalah hak yang kita peroleh sebagai warga negara. Apa aja haknya sebagai warga negara? Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran. Yang kedua, mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi kita bisa menggunakan rumah sakit ataupun puskesmas. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Ya, jadi kalau misalnya kita terkena permasalahan, kita mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat, mendapatkan pelayanan sebagai warga negara. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan fasilitas umum. Terakhir, kita bisa menikmati alam dan juga lingkungan di wilayah Indonesia. Terakhir di Ayo Berlatih halaman 176. Nomor 1, kita perhatikan dulu di buku kalian tuh ada 2 gambar. Gambar yang pertama lagi belajar di kelas, gambar yang kedua dia lagi berobat ke dokter. Ya, soalnya jelaskan hak yang dapat kamu peroleh ya, serta kewajiban yang harus kamu lakukan sesuai dengan gambar A dan juga gambar B. Untuk di gambar A, haknya adalah kamu bisa mendapatkan pendidikan. Sedangkan kewajibannya berarti kamu harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Untuk gambar yang B, hak kamu adalah mendapatkan fasilitas kesehatan. Sedangkan kewajiban kamu adalah menjaga fasilitas ya milik pemerintah. Nomor 2, apa yang terjadi jika banyak warga yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara? Ya, tidak akan ada persatuan dan kesatuan serta kegiatan pembangunan itu tidak berjalan dengan baik. Nomor 3, kewajiban apa yang telah kamu laksanakan sebagai warga negara? Nah, pasti kamu sudah menjaga fasilitas umum dan juga kamu telah menjaga kelestarian alam. Nomor 4, hak apa yang telah kamu peroleh sebagai warga negara? Hak yang kamu peroleh itu adalah kamu mendapatkan pendidikan, kamu juga bisa menggunakan fasilitas umum dan juga menggunakan fasilitas kesehatan. Jangan lupa ditulis ya di setiap kotak nomor-nomornya langsung dengan pulpen. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian semuanya paham. Jika masih ada yang belum paham, kalian bisa mengulang kembali videonya atau bisa bertanya langsung ke wali kelas masing-masing ya. Jangan sungkan ya jika kalian masih ada yang belum paham. Diperhatikan lagi, jangan lupa untuk yang matematika, angkanya kamu hitung ya. Ingat lagi hafalan perkaliannya yang sudah dihafalkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.